ada kalam yang begitu indah dari Nabi Muhammad SAW, masih berkaitan dengan penyebab hilangnya berkah. Kemarin ada 15 ya Bu. Yang pertama apa Bu? Tinggal catatannya Ustaz. Ya Bu ya, penyebab yang pertama hilangnya berkah yaitu mulai berkurangnya iman dan takwa kepada Allah. Jadi ibunda Allah, harusnya iman kita semakin banyak ujian semakin meningkat. Nah, iman kita kalau boleh saya tanya selama ini naik atau turun? Halo? Iman kita selama ini naik atau turun? Nah, inilah ibu-ibu zaman sekarang. Ditanya pilihan naik atau turun, jawabannya naik turun. Nah, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penyebab pertama. Maka tak boleh iman berkurang. Semakin diberikan oleh Allah pandemi, Covid, banjir, longsor, apalagi Bu? Gempa bumi, angin puting beliung, apalagi Bunda? Dompet menipis. Nah, ini Bu ya, harus tetap iman kita kuat. Ya Bu ya, iman kita harus terus meningkat, semakin takut kepada Allah. Saya yakin ibu-ibu di sini semuanya imannya pada meningkat dan takut kepada Allah. Amin ya rabbal. Apa yang kedua ibu nikmat Allah? Yang kedua ternyata ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala penyebabnya adalah bahwa kata Nabi Muhammad SAW, terlalu banyak maksiat dan lupa bertaubat. Maka mulailah banyak-banyak kita beristighfar, minta ampun kepada Allah ibn Allah. Sudahlah Allah berikan pandemi, Allah timpakan pula dengan musibah yang begitu dahsyat, pesawat jatuh, longsor, banjir, gempa bumi, belum juga membuat lidah kita banyak beristighfar. Mau dengan apa lagi Allah timpakan Bu, baru kita banyak istighfar. Ibu-ibu yang latah, jangan lagi sebut-sebut yang macam-macam lagi Bu. Kalau ibu dilatahin orang baca astaghfirullahal, nah, ini latah disebutnya entah apa-apa ibu. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Lalu apalagi penyebabnya ibunda? Terlalu banyak maksiat. Kemudian apalagi dosa. Lalu apalagi ibunda Allah Subhanahu wa taala? Kurang bersyukur dan kurang bersabar. Kira-kira ibu udah jadi orang yang bersyukur atau belum? Bu, sudahkah ibu bersyukur dengan yang Allah berikan saat ini? Bagaimana saya bisa tahu ibu orang yang bersyukur? Bu, bagaimana lihat orang yang bersyukur? Lihatlah tukang parkir. Tukang parkir itu Bu adalah manusia yang paling bersyukur saat ini Bunda. Berapa banyak mobil-mobil mewah dititipkan sama dia Bu, diambil lagi, nggak ada tukang parkir yang marah ya Bunda. Kira-kira ada nggak tukang parkir yang marah ketika ada orang nitip mobil diambil lagi? Nah, harusnya kita seperti itu Bu. Jadi belajarlah kita ibunda bahwa tukang parkir tahu bahwa dia hanya kebagian ketitipan. Paham maksudnya Bu? Jadi rumah yang mewah itu punya siapa? Punya Allah apa punya ibu? Yakin? Bukan punya ibu? Alhamdulillah. Bu, kendaraan mewah punya siapa? Punya Allah, punya ibu? Bu, kendaraan merah punya siapa? Punya Allah, punya ibu? Nah, titipan Allah katanya. Alhamdulillah. Bu, suami ibu punya siapa? Punya ibu, punya Allah? Punya Allah, punya ibu? Punya Allah. Kalau besok diambil sama Allah rumah ibu, gempa bumi, retak, kebakaran, banjir, ibu nggak boleh marah, betul? Kemudian rumah mobil mewah ibu dicuri orang, dirampok orang, dimaling orang, ya Bu ya, dibongkar orang, ibu nggak boleh marah, betul? Bu, yang ketiga, suami kan bukan punya ibu. Suatu saat diambil sama tetangga, jangan pernah marah, ya Bu ya, karena kan hatinya punya Allah. Ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ma'adini wa atik. Duhai Allah, engkau yang maha membolak-balik hati, maka ketika engkau bolak-balik hati suamiku dengan tetangga, tolong balikkan lagi kepadaku ya Allah. Ini benar. Insya. Tadi katanya punya Allah. Nah, ibunya kalau diambil sama tetangga ibu yang janda, ibu marah apa tidak?
Nah, berarti belum ikhlas ibu berarti itu, Bu. Nah, ini ibu nikmat Allah. Maka ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ini dia bunda perkara-perkaranya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idmanu li sitan min anfusikum adaman lakumul jannah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 6 perkara yang mendatangkan berkah. Ada berapa, Bu? 6. Ada 6 perkara yang bisa mendatangkan berkah dan mencabut berkah. Ya, Bu ya. Idmanu li sitam min anfusikum adaman lakumul jannah. Ada 6 perkara yang bisa menghilangkan berkah dan mendatangkan berkah dan menjamin kita masuk surga. Masya Allah. Bu, mau masuk surga? Kurang kompak. Mau masuk surga? Ada yang mau sore ini? Kalau ibu mau masuk surga, ibu pegang 6 perkara ini. Kalau ibu mau masuk surga, jaminkan 6 perkara ini kepada Rasulullah. Insya Allah ibu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kata Nabi Muhammad SAW, An Baihaqi min Ubadah ibnu Samit, dari Abu Baihaqi, ya, melalui Ubadah ibnu Samit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Idmanul lisitam min anfusikum adaman lakumul jannah. Andaikan kalian bisa menggaransi diri kalian dengan 6 perkara ini, aku yang akan jamin kalian masuk surga, kata Nabi. Masya Allah, luar biasa, Bu. 6 perkara ini kalau bisa ibu pegang, ibu dijamin sama Nabi Muhammad masuk surga. Percaya enggak, Ibu? Kalau ibu tidak percaya, coba tes. Ibu pegang 6 perkara ini, kemudian ibu meninggal dunia duluan. Nah, cobalah tes. Nanti kalau tidak juga ibu sampaikan sama kami. Nah, ini ibu nikmat Allah. Apa yang pertama, ibu nak? Usduku idza adastum. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berbicara, jujurlah. Jadi mulai jujur dari sekarang, Bu. Jangan lagi ada dusta di antara kita. Masya Allah. Iya, Bu ya. Bu, pulang nanti dari tempat ini, kalau ibu pengen masuk surga, mulailah ibu jujur sama suami. Ibu katakan sama suami ibu. Tapi ibu pakai pula awalan dulu, Bu. Jangan pulang-pulang ibu langsung ngomong, "Bang, duduk dulu, Bang. Saya mau ngomong sama Abang." Bingung suami ibu. Di mana lah kan bini ambo, Bu. Ibu awali, "Bang, tadi saya pengajian dengan Ustadz Oktri, Bang. Kata Nabi Muhammad, ada 6 perkara yang bisa menjamin aku masuk surga, Bang. Salah satu dari 6 perkara, yang pertama adalah berbicara jujur. Aku ingin jujur sama abang, tapi jangan marah. Apa yang mau kau jujurkan, Dek? Selama ini duit di dompet abang yang selalu hilang, aku yang maling, Bang. Ku ambil duit abang diam-diam di dalam dompet, Bang. Sekarang aku minta maaf." Rupanya gayung bersambut. Apa kata suami ibu? "Alhamdulillah kau jujur, aku juga mau jujur. Untung kau ambil duit itu diam-diam dari dompetku. Kalau sudah habis pula diambil sama istriku yang kedua." Masya Allah. Ini benar Allah Subhanahu wa taala. Usduku idza ahadastum. Kata Nabi Muhammad, kalau kau berbicara jujur, banyak orang sekarang enggak bisa jujur, Bu. Betul apa betul? Dicari-carinya pembenaran. Dicari-carinya kawan untuk bisa membenarkan dia. Ya Allah, luar biasa. Maka ibunda jujur. Kalau bahasa Nabi Muhammad, "Qul al-haqqu law kana murah." Katakanlah yang benar itu benar walaupun pahit. Kenapa kok bisa Nabi bilang katakan kebenaran itu walaupun pahit? Karena ketika kita jujur, ketika kita menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kenapa kok jadi pahit, Bu? Karena banyak orang yang tidak suka dengan kita. Betul apa betul? Ya, Bu ya. Contohnya mana, Bu? Ketika ibu jujur, mungkin salah satu di antara kakak-kakak ipar ibu mulai tidak senang dengan ibu. Sok betul adik ipar nih. Wah, itu pula bahasanya. Ya, Bu ya. Dia pengennya ibu diam aja, tidak usah ngomong, diam aja lah, kan gitu, Bu. Nah, ini Masya Allah, luar biasa, Bu. Yang kedua, adanya intimidasi. Awas kau ya.
Coba kau bongkar-bongkar. Ada dua pilihannya. Kalau kau bongkar, ku pecat. Nah, tapi kalau kau diam, ku naikkan jabatan. Nah, ibu pilih kira-kira yang mana? Pilih yang mana kira-kira bu? Naik jabatan atau dipecat? Nampak ragunya di sini. Belum mantap iman kita namanya. Kalau saya lebih bagus dipecat daripada saya harus berdusta. Kenapa? Saya tak dapat jaminan dari Rasulullah untuk masuk surga. Ketika saya sekali bohong akan ketagihan bu. Orang yang berbohong itu seperti orang kecanduan narkoba. Sekali pakai candu dia bu. Sekali ibu bohong, ibu pengen bohong lagi. Hari ini bohong, ngambil uang di dompet suami diam-diam. Besok bohong lagi, diam-diam pergi sama berondong. Besok dia bohong lagi, diam-diam. Masya Allah. Ini ibu naik nama Allah. Nauzubillah min. Maka jangan pernah bohong. Kalau ibu tidak bohong, jaminannya masuk surga. Siapa yang jamin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu naik nama Allah, saya pernah mengalami ketika diundang ada salah satu jamaah saya yang suaminya meninggal dunia. Minta tolong bantukan. Ya, baik mandikan, kafankan, solatkan. Selesai dikafankan bu, ketika itu juga kita menyampaikan kepada seluruh warga, apabila ada jasad almarhum memiliki hutang, apabila ada jasad almarhum memiliki kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, maka silahkan datangi keluarga, sampaikan bagaimana supaya bisa saling memaafkan dan menyelesaikan hutang piutang. Berdiri seorang perempuan megang anak, saya tidak nuntut hutang, saya tidak nuntut perkara, tapi saya cuma mau menyampaikan sesuatu kepada istri almarhum. Berdirilah istri almarhum. Apa yang terjadi? Tolong dengar baik-baik, saya adalah istri kedua dari bapak ini. Masya Allah. Kira-kira bu, apa yang terjadi sama istri yang pertama? Tumbang bu, pingsan dia ibu. Tambah perkara baru. Makanya ibu nain mata Allah. Gara-gara apa? Enggak bisa jujur. Masya Allah. Nih, maka ibu nain mata Allah ditanya oleh sahabat, "Suma ayu ya Rasulullah? Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Wa aufu iza wa'adatum." Apabila engkau berjanji, bernazar, tepatilah. Nah, jangan ingkar bu. Ya, ini berapa banyak kita yang ingkar janji. Ketika tanah belum terjual, banyak iming-iming. Dek, doakan ya tanah kakak bisa terjual ya. Kalau nanti terjual, kakak janji atau kakak nazar akan berangkatkan engkau haji atau umrah. Udah terjual tanah, dituntut sama adiknya, nggak jadi kakak berangkatkan. Emang aku janji sama kau? Masya Allah. Ada nggak bu kakak-kakak yang seperti itu? Ada di sini orangnya? Saya yakin di sini tidak ada ya. Insya Allah di sini tak ada. Itu mah di luar sana. Di sini insya Allah tak ada yang ngaku maksudnya. Ini benar. Tolong tepati nazar. Ya sufu bin nazar. Segerakanlah nazarmu. Fa indallaha, sesungguhnya Allah, wa'mal ma'sita fa innaka mujziyun bih. Allah akan tagih semua nazar-nazar kalian. Allah akan tagih janji-janji kalian. Ketika kalian tak bisa menjawab janji dan nazar yang belum kalian tunaikan, maka apa yang terjadi ibunda ini mata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hamparkan kembali ibunda amal-amal kita kepada orang yang kita pernah berjanji dan pernah bernazar kepadanya. Makanya berat bu masalah nazar nih. Iya bu ya. Jelas bu. Bu, ada di sini yang pernah bernazar. Nanti kalau mobil terjual, nanti kalau rumah petak terjual, nanti kalau kebun terjual. Nah, kalau ada yang bernazar walaupun bu di dalam hati, walaupun cuma di dalam hati, ibu nggak ngomong sama siapa-siapa, tapi itu ibu sudah berjanji kepada siapa? Allah. Allah Maha mendengar tidak? Allah Maha mendengar tidak bu? Allah mendengar, Allah melihat setiap kata
dan tingkah kita Allah takkan lupa selama-lamanya. Allah selalu ingat apapun jua, Allah takkan lupa selama-lamanya. Sama-sama ibunda. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Maka kalau ibu tidak bisa berjanji, jangan berjanji. Kalau ibu tidak bisa bernazar, jangan bernazar. Ada orang janji, Ustaz saya ambil dulu barangnya ya, besok saya bayar. Sampai sekarang tidak dibayar-bayarnya Bu. Ustaz kenapa tidak nagih? Sungkanlah sama jamaah nagih. Nah ini ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Emang ada jamaah yang seperti itu Ustaz? Ada. Di mana Ustaz? Tidak di sini yang jelas ibunda. Maka ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah berjanji, jangan pernah bernazar kalau belum sanggup menunaikan. Tapi kalau ibu sudah berjanji dan bernazar, walaupun hanya dilafazkan di dalam hati dan pikiran ibunda sendiri, segerakanlah karena Allah Maha mendengar. Ya Bu, insya. Lalu apa lagi ibunda yang dirahmati Allah? Yang keberapa Bu? Sudah yang berapa? Yang kelima? Lima mana? Tiga apa dua? Pokoknya ngetes aja nih bunda. Rupanya masih nyambung. Baik ibu dan Allah, yang ketiga apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa uddu idza tumintum. Nah ini dia ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi Muhammad? Dan apabila engkau diberikan oleh Allah amanah, maka jalanilah dan jagalah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Bu, ibu diamanahkan hidup di dunia ini sama Allah, yaitu yang pertama adalah orang tua. Maka jagalah orang tua ibu sebaik-baiknya. Rawat dia Bu. Malu kita ibunda yang dirahmati Allah sama seorang anak muda yang ada di kota Dubai. Ibunya sakit, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ibunya ketawa-tawa sendiri. Sampai di rumah sakit ibunya lihat tembok senyum-senyum sendiri. Sampai di rumah sakit ibunya mukul-mukul badan dia. Sampai-sampai dia digigit-gigit Bu. Digigit tangannya sekencang-kencangnya Bu. Sampai merah mukanya. Kemudian dia gigit kain Bu, untuk menahan rasa sakit dari gigitan ibunya. Apa kata dokter, siapa perempuan ini? Dia ibuku. Dokter tadi minta izin masuk ke dalam ruangan Bu, menumpahkan air mata, menangis sekencang-kencangnya. Kau berikan aku ilmu untuk bisa mengobati orang ya Allah. Kau berikan aku ilmu untuk bisa menyembuhkan orang ya Allah. Tapi kau tidak berikan aku ilmu seperti anak muda ini ya Allah, yang bisa sabar, yang bisa tabah, yang bisa diam di saat ibunya menjadi orang gila. Masih ada orang? Gak lain suasananya ibunda. Ya Rabb, berikan aku ilmu seperti anak muda ini ya Allah. Jangan kau hanya berikan aku ilmu bisa mengobati orang, bisa menyembuhkan orang ya Allah, tapi berikan aku ilmu sekuat anak muda ini yang merawat ibunya dalam keadaan gila. Sudah berapa lama ibumu gila? Dari aku lahir. Masya Allah. Kok bisa engkau bertahan? Satu tetes darah yang keluar dari rahimnya tak mampu aku membalasnya, walaupun habis badanku digigitnya. Bagaimana dengan kita Bu? Sejauh mana perjuangan kita dengan ibu kita? Bahkan di antara kita ada yang tega meninggalkan ibunya di kampung halaman sendirian. Bahkan di antara kita ada yang tega meninggalkan ibunya sendirian di dalam rumah gadangnya. Bahkan di antara kita ada yang tega sampai detik ini tak pernah memberitahu dan mencari tahu bagaimana kabarnya. Nauzubillah min dzalik. Maka ibu dan dirahmati Allah, ala unabbiukum bi akbari minal kabar. Kata Rasulullah, ada 3 dosa yang membuat engkau terjerumus ke dalam neraka dan kekal abadi dan tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Apa ya Rasulullah? Salah satu di antara 3 itu Bu, wa uquqal walidain.
Engkau terlalu cuek dan acuh kepada orang tuamu semasa hidup dan kepergiannya. Hidupnya kita sia-siakan, telah pergi dia tak pernah kita ingat kebaikannya. Inilah anak yang paling durhaka dan tidak akan pernah mendapatkan predikat surga. Walaupun masuk surga dan tidak masuk surga itu urusan Allah, tapi Nabi yang memberikan gambaran di dalam dalil-dalilnya ibunda. Ini kadang ada juga orang yang protes, Ustaz, nak masuk surga itu urusan Allah, tidak ada urusan Ustaz gitu. Masya Allah. Ini ibunda Allah. Kira-kira jadi orang sombong, bukan ahli ibadah, durhaka sama orang tua. Kira-kira orang seperti ini bisa nggak masuk surga, Bu? Orang seperti ini bisa nggak masuk surga, Bu? Kalau ada yang jawab bisa, itu perlu dipertanyakan, perlu kita curiga. Jangan-jangan dia punya orang dalam di dalam surga, ya Bu. Ya Bu ya. Udahlah durhaka sama orang tua, sombong, ya Bu ya. Kemudian apa lagi, Bu? Nah, ini benar, kurang ibadah, dibilang pula saya ini ahli surga. Nah, perlu kita curiga, Bu. Jangan-jangan dia punya orang dalam di dalam surga. Nih, amanah yang pertama orang tua. Amanah yang kedua apa Ibu rahmatullah? Suami. Bu, jagalah suami ibu sebaik-baiknya. Lihat, belajar kita dari Aisyah. Aisyah apa yang terjadi Ibu rahmatullah? Sudah sampai di pelana onta. Nabi Muhammad SAW berdehem. Aisyah turun dari ontaknya ibunda, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar, dikuncinya kamar. Terkejut Rasulullah bunyi kunci pintu kamar. Ya Aisyah, kenapa engkau masuk kembali ke dalam kamar? Bukankah engkau mau pergi ke pasar? Enggak jadi ya Rasulullah, kekasih Allah. Kenapa enggak jadi? Aku dengar engkau bunyi berdehem. Aku berdehem tak sengaja ya Aisyah. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi Ibu? Itu Aisyah zaman dahulu. Aisyah zaman sekarang sudah berkali-kali suaminya berdehem, Bu. Sampai-sampai anaknya negur. Apa kata anaknya? Mak, dari tadi ku dengar bapak berdehem. Biajolah, apa ang sakit tenggorokan. Masya Allah. Ini Ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibu Allah lihat amanah suami itu, Bu. Izabi ijabi qabul. Perempuan, ketika engkau diijab qabul. Al-jannatuka tahta rijlaini zaujuka. Surgamu yang di telapak kaki kedua orang tuamu pindah kepada telapak kaki suamimu. Kenapa? Kok bisa surga kami ada di telapak kaki suami? Karena dosamu juga ada di bahu suamimu. Jadi Bu, enak seorang istri ini, Bu. Dia baik, suaminya dapat pahala. Dia tidak baik, suaminya yang dapat dosa. Kalau gitu kami buat dosa aja lah Ustaz, kan suami kami yang nanggung. Tidak bisa. Wala'natal malaikati fakulla yaum min kullil hasba ata yanam wa min kullil yanam ata hasba. Ini Ibu Allah. Maka akan sia-sialah seorang perempuan ahli ibadah dengan ibadahnya. Perempuan yang bagaimana? Perempuan yang menyia-nyiakan amanah berupa suami. Apa sebab? Dia mendapatkan laknat dari malaikat. Dari malam sampai pagi, dari pagi ketemu malam. Hatta yastaliha, sampai dia mampu merawat amanah berupa suami tadi. Makanya Ibu Allah, belajar kita dari Rabi'atul Adawiyah, Bu. Apa yang terjadi Ibu Allah? Rabi'atul Adawiyah begitu dahsyatnya Ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika suaminya pergi berperang, apa yang terjadi Bu? Dijaganya amanah suaminya. Datang tetangga ibunya memberikan pesan, "Hei Robbi, ibumu sedang sakit, tidakkah engkau ingin menjenguknya? Sampaikan salamku, aku belum bisa menjenguknya karena perintah suamiku, aku harus di dalam rumah, tak boleh keluar rumah tanpa izin. Suamiku belum pulang berperang, sampaikan salamku." Besoknya orang tua ini balik lagi, "Hei Robbi, ibumu sakaratul maut, tidakkah engkau ingin melihatnya?" Apa kata Robbi? "Sampaikan salamku kepada ibuku, sampai detik ini suamiku belum pulang." Besoknya datang lagi, "Hei Robbi, ibumu sudah meninggal dunia." Sampai menyentak ibunda sambil marah, "Ibumu sudah meninggal dunia. Tidakkah engkau ingin melihat wajahnya yang terakhir? Sampaikan salamku kepada keluargaku bahwa sampai detik ini suamiku belum pulang dan aku tidak boleh keluar rumah." Begitu dahsyatnya, Bu. Pulanglah orang tua ini sambil emosi, bersenggolan dengan bahu Rasulullah. Ditanya dia sama Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana hukumnya seorang anak perempuan yang sudah menikah lebih patuh dengan perintah suaminya
ketimbang ibunya yang sakit sakaratul maut dan sampai meninggal dunia tak bisa dia jenguk. Apa kata Rasulullah? Yang kau maksud Rabi'atul Adawiyah. Ya Rasulullah, ketahuilah tadi malaikat Jibril sudah memberikan kabar kepadaku bahwa ibunya Rabbi sudah dijamin masuk ke dalam surga. Kok bisa? Karena perbuatannya Rabbi yang bisa menjaga amanah suaminya. Masya Allah. Tapi sayang, itu Rabi'atul Adawiyah zaman dahulu. Rabi'atul Adawiyah zaman sekarang, suaminya baru keluar rumah, berangkat keluar kota, sudah telepon kawan-kawannya, biloa arisan, jadi nak apa ke mall. Ini Ibnu Allah. Nauzubillah min. Hati-hati Ibnu Allah. Amanah itu berat. Menjagalah amanah berupa suami. Ya Bu ya. Jangan sia-siakan Bu. Berapa banyak bapak-bapak sudah datang kepada saya Ibunda. Sedih hati saya Ustaz. Apa yang bapak sedihkan? Kami tidur Ustaz dipunggungi sama istri kami Ustaz. Masya Allah. Datang pula bapak yang satu lagi, masih mending kau cuma dipunggungi, aku lebih dahsyat lagi. Gimana? Dikentutin. Masya Allah. Ini benar Allah. Hati-hati. Belajar juga kita dari Rabbi Bu. Apa yang terjadi Ibunda? Rabbi ahli ibadah. Ketika selesai makan malam bersama dengan suaminya, selesai sholat isya berjamaah dengan suaminya, kemudian dia pergi ambil wudhu, dia masuk ke dalam kamar suaminya karena suaminya sudah merebahkan badan. Apa kata Rabbi? Dia bertanya Bu. Rabbi bertanya, Rabbi yang bertanya, Bang, kira-kira masih ada nggak hajatmu untukku Bang? Kalau ada kenapa? Kalau ada aku batalkan air wudhu ini untukmu Bang. Kira-kira ada nggak Rabbi zaman sekarang seperti itu? Nggak diminta sama suami paling senang ya. Nonton India pula nih. Ini benar Allah. Lihat, maaf Ibu Nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kata suaminya, tak ada wahai istriku. Aku sudah cukup puas dari tadi engkau temani. Aku pengen istirahat karena saking lelahnya. Kalau begitu izin Bang, aku ingin berduaan sama Allah. Dikisahkan di dalam buku Mukasyafatul Qulub bahwa Rabi'atul Adawiyah salah satu perempuan soleha yang pernah menembuskan sholat sunnahnya sebanyak 5.000 rakaat. Masya Allah. Ibu pernah nggak sholat sampai 5.000 rakaat? Jangankan tahajud 5.000 Ustaz, 2 rakaat aja lah barek-barek mata kami Ustaz. Ini Bunda. Sedangkan 2 rakaat aja kami sholat tarawih panjang sikit imam bacanya Ustaz, dah mulai kami berdehem. Wah, kadang mohon maaf lahir batin Ibunda, ada pula yang sambil taisak-isak nangis Ibunda. Padahal imam bacanya biasa-biasa aja tapi dia nangis. Selesai sholat tarawih saya tanya, kenapa ibu nangis dari apa jaknya? Sedih betul imam tadi baca Fatihah. Enggak do Ustaz, yang buat kami nangis, yang buat kami sedih Ustaz, dia gara-gara imam baca Fatihah hanya 1 jam Ustaz. Masya Allah. Na'udzubillah min. Ini Ibunda yang Allah. Lihat 5.000 rakaat. Ditanya oleh sahabat Ibunda yang Allah, ya Rasulullah, ayyul amali fakana ma'amali Rabi'atul Adawiyah. Ya Rasul, adakah amal? Kata Fatimah, kata anak-anaknya, kata perempuan yang lainnya, yang bisa mendapatkan pahala sama seperti Rabi'atul Adawiyah, yang mampu melaksanakan sholat 5.000 rakaat. Ada. Jaga suamimu di dalam kamarnya, jaga suamimu di meja makannya, jaga suamimu saat sedang termenung. Bu, jaga suami ibu di 3 tempat ini pahalanya sama seperti sholat 5.000 rakaat. 1, jaga suami ibu di dalam kamar. Tapi jangan pula nanti ibu pulang, ibu suruh suami ibu masuk kamar, ibu kunci, ibu jaga di luar. Jangan, penyakit namanya itu ibu. Ya Bu, jelas. Yang kedua Ibu Nikmatullah, jaga di meja makan. Ya Bu, berapa banyak suami makan sebenarnya asin, tapi ditahan-tahannya. Harusnya ibu tanya. Setiap hari itu ibu harus bertanya, Bang, kayak mana rasa masakanku Bang? Kalau dijawab jujur sama suami, ibu jangan marah. Ini berapa banyak ibu-ibu zaman sekarang atau istri-istri zaman sekarang dijawab jujur sama suaminya, dia marah. Ketika suaminya makan, Bu, diteguknya Bu, dikunyahnya. Apa yang terasa? Asin. Bang, apa jaknya rasa makanan Bang? Kata suaminya, asin betul deh. Habis itu masak surang lah ya. Ini Ibu Nikmatullah. Tak jadi suami jujur Ibunda. Anda enak-enak. Tadi bercandanya. Masya Allah. Ibu Nikmatullah, jaga suami saat termenung. Ibu jaga dengan pujian. Ketika ibu lihat suami ibu, Rabbi melihat suaminya termenung, apa kata si Rabbi ibu kepada Allah? Ya Rabb, andaikan saat ini suamiku sedang termenung urusan dunianya ya Allah, maka berikanlah dunianya ya Allah. Andaikan saat ini dia sedang termenung urusan akhiratnya ya Allah, maka datangkanlah pahala. Andaikan kau akhirkan dia, husnul khatimahkanlah ya Allah.
Ini doa seorang wanita yang soleha. Ini enggak. Berapa banyak suami yang sedang termenung, tersentak suaminya, Bu. Suami sedang mikir berat. Apa kata bininya? Jangan manung-manung jole bang. Capek lewat abang Miko bang. Masya Allah. Sedih hati suaminya, Bu. Ada pula lagi yang kejam pula dari itu lagi. Jangan manung-manung jole bang. Banyak uban abang Miko bang. Masya Allah. Nauzubillah min. Nah, Ibu Nirmat Allah. Lihat, Bu, Rabbi selesai solat sunnah 5.000 rakaat masuk ke dalam kamar suaminya. Apa yang terjadi ibunda? Di pangkunya kepala suaminya, di pahanya, Bu, dibacanya solawat sambil ngusapin ubun-ubun suaminya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Nikmat tidak, Bu? Cobalah ibunda, suami ibu, Bu, Masya Allah. Saya punya jamaah, saya beritahukan, Bu. Jamaah saya itu ibu-ibu BKMT wali kota. Bu, kalau ibu mau minta sama sesuatu sama suami ibu, banyak-banyaklah ibu ngusap ubun-ubun suami ibu. Benar ibunda, sebulan kemudian ketemu, Bu. Apa kata dia? Ustaz, ada gelang, ada cincin, Bu. Masya Allah. Saya tanya, kok bisa ibu dapat? Dari amalan ustaz. Amalan yang mana? Usap ubun-ubun suami. Masya Allah. Kok bisa? Saya laksanakan, ustaz. Malam-malam saya pangku kepala suami saya, ustaz. Saya solawatin. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Suami saya ngomong, ustaz, besok mau dibeliin apa? Gelang apa cincin? Dasar perempuannya minta dua-duanya. Ini benar-benar. Ditanya sama suaminya, besok minta gelang apa cincin? Dijawab sama dia, Bu, dua-duanya. Kata suaminya, kalau dua-duanya jangan ubun-ubun aja ya, usik yang lainnya. Ini benar-benar. Maksudnya usap dada saya. Dada saya ini yang sering kau sakitin. Ini bunda hilmat Allah. Ibu kadang-kadang Masya Allah. Ini bunda hilmat Allah. Alhamdulillah. Kalau tidak percaya ibu coba praktekkan, Bu. 700.000 malaikat rahmat mendoakan ibu. Tapi ibu pakai ngomong dulu. Jangan-jangan pulang-pulang nanti ibu langsung menusap-usap aja. Bang Siko bang, salatullah, salamullah. Bingung suami ibu nanti tuh, Bu. Di dalam otak dia ada dua tuh, Bu. Di mana lah kan bini dia tuh. Jangan meninggalkan perangai nampak. Nih saya titip sama ibu amalan ini, amalkan sama seperti sholat 5.000 rakaat, insya. Nah, lalu apa lagi ibu Nabi Allah? Amanah berupa anak. Jaga anak ibu, jangan ibu sumpah serapai anak-anak ibu. Sumpahi dia dengan sumpah yang baik-baik. Kudoakan kau jadi Ustaz Tengku Zulkarnain. Kudoakan kau jadi Ustaz Abdul Somad. Kudoakan kau jadi A.A. Game. Berapa anak laki-laki ibu? Doakan semua ustaz yang terkenal ibu. Kudoakan kau seperti Adi Hidayat. Jangan doakan seperti Abu Janda. Meleset itu namanya ibunda. Na'udzubillah nih. Di fitnah-fitnahnya nanti semua umat Islam, Bu. Berat. Ketika di yaumil akhir semua dosa-dosa kita nih, Bu, dihantamkan kepada Abu Janda. Menderita tuh Abu Janda ibunda. Udah tidak ada lagi, Bu, kebaikan dia. Kita menuntut, kami juga tersinggung ya Allah, karena dia pernah berkata terorisme itu punya agama, agamanya Islam. Kami menuntut semua kebaikannya berikan kepada kami ya Allah. Kata Allah, tidak ada, umat Islam terlalu banyak, kalian belum kebagian. Kalau begitu ya Allah, timpakan dosa kami ya Allah. Kalau begitu itu betul-betul ditimpakan Allah dosa kita kepada dia. Makanya hai Abu Janda, kau dengar baik-baik. Ini benar-benar Allah. Lalu apa lagi benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala? Yang berapa lagi, Bu? Mulai hilang dia ibu. Ya Bu ya. Amanah, 1 orang tua, 2 suami, 3 anak, yang keempat harta benda. Itu titipan Allah. Jadikan rumah ibu jangan seperti kuburan. Apa kata seorang anak di Turki? Wahai ayah, 1 cuma permintaanku kalau kau mau tahu. Apa itu wahai anakku? Kau anak tunggal, 1000 pun kuberikan. Karena aku sudah mendapatkan kekayaan, dan kekayaan itu semuanya ingin kuwariskan kepadamu. Apa kata anak yang di Turki itu? Keluarkan aku dari kuburan ini. Apa kau bilang? Ini istana berlapis emas, hai anakku. Tidak. 17 tahun aku tidur di kuburan. 17 tahun aku makan di kuburan. 17 tahun aku bercanda dan bergurau bersama kalian di dalam kuburan.
Kok bisa kau katakan ini kuburan? Al-baiti la yaqra'ul Qur'an kamasalul baitil makbarah. Rumah yang tidak pernah kau bacakan Al-Quran, kata Nabi Muhammad, sama seperti kuburan, bahkan lebih dahsyat daripada kuburan. Maka jangan pernah berhenti ibu baca Quran di rumah. Insya. Mana lagi mobil gitu juga, ibu tumpangi kawan-kawan untuk pergi ke majelis taklim atau ke masjid. Ini lewat di samping kawan bunyi aja klakson, tin tin, kaca-kaca hitam pula bu, ndak tahu kawan siapa lagu ini benda ya bu ya. Insya. Terakhir, amanah berupa jabatan. Wahai penguasa, wahai penegak hukum, wahai perdana menteri, tolonglah pegang amanah baik-baik. Belum selesai masalah kasus korupsi dana bantuan sosial, udah kalian pula mau urus wakafnya umat. Yang kasus korupsi aja tidak bisa selesai, apalagi kasus wakaf umat. Bukan kami tidak percaya, takut pula kami nanti meleset lagi. Ini keribuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kalau boleh saya tanya, ibu setuju tidak wakaf dipegang sama pemerintah? Nah, dah dengarkan jawabannya, wahai pemerintah, wahai penguasa. Ini ibunda yang dirahmati Allah. Maka ibunda, ini dia ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa lagi ibunda yang dirahmati Allah? Kata Nabi Muhammad SAW, wahfazu furujakum, jaga auratmu. Hati-hati ibunda yang dirahmati Allah. Jaga aurat di sini bukan perintahnya hanya untuk ibu, tapi juga untuk ibu kepada anak-anak. Ada seorang ibu yang di yaumil akhir dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Nabi pun pulang Isra Mi'raj mampir ke neraka. Nabi terkejut, ada seorang wanita dililit rambutnya di atas besi. Diambil air yang sangat mendidih dari dalam kerak api neraka jahanam, dituangkan di atas ubun-ubunnya. Ditanya sama baginda Nabi, siapa dia ya Jibril? Dia orang soleh Rasul, dia orang ahli ibadah. Kalau dia orang soleh, ahli ibadah, kenapa rambutnya dijabak dan dituangkan air yang sangat mendidih dari dalam kerang perut api neraka jahanam? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, betul, dia orang ahli ibadah, tapi sayang anaknya mempertontonkan aurat, dia cuma diam, dia cuma bungkam. Maka menderitalah ibu-ibu yang terlalu senang dan bangga ketika anaknya jadi artis tapi mempertontonkan aurat. Bahkan ibu yang paling sedih, anak yang sekarang jadi artis yang berkata, saya tak suka masuk surga, saya pengen masuk neraka biar ketemu dengan Michael Jackson. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Hati-hati bu. Sudah yang berapa? Yang kelima. Jadi keempat kan bu? Jagalah kemaluanmu dan auratmu. Yang kelima, apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa ghuddu absarakum, jaga pandangan mata. Banyak-banyaklah memandang ke bawah agar kita jadi orang pandai bersyukur. Ya bu ya. Jangan pernah mandang ke atas, takut kita jadi orang yang kufur. Betul tidak bu? Ilmu yang terbaik adalah ilmu padi. Semakin tinggi semakin merunduk. Ibu kalau ngelihat ke atas, ibu tidak akan pernah jadi orang bersyukur. Apa yang terjadi? Ada seorang yang dia pergi ke masjid jalan kaki. Kemudian apa yang terjadi bu? Selisih jalan dia dengan temannya yang pakai sepeda. Nah, ditompangi dia. Apa kata dia dalam hati? Ternyata enak juga kalau punya sepeda ya. Tidak terasa betul capeknya. Masya Allah. 3 hari kemudian Allah kasih dia sepeda bu. Apa yang terjadi ibunda setelah dia dapat sepeda pergi ke masjid? Selisih jalan dengan kawannya yang pakai motor. Apa kata dia? Enak juga pakai motor ya, tidak capek pula kaki mendayu. 3 hari kemudian Allah kasih dia motor bu. Karena dia orang suka banyak-banyak ke atas, ibunda yang dirahmati Allah, lupa bersyukur. Nah, selisih jalan dengan kawannya yang pakai mobil. Apa kata dia sedang naik motor? Enak juga pakai mobil ya Allah. Tidak kena hujan, tidak kena panas. Apa yang terjadi bunda? Allah sayang, Allah kasih lagi 3 hari kemudian dia punya mobil bu. Tapi karena mandang ke atas bu, mobilnya masih biasa-biasa saja, Kijang LGX, Kijang lama. Apa yang terjadi bu? Selisih jalan dengan kawannya yang pakai Fortuner. Apa kata dia? Gagah juga kalau pakai Fortuner ya. Allah pun tidak pelit. Allah kasih 3 hari kemudian bu, tapi dengan cara bermaksiat bu, dia korupsi. Dia belinya lah bu Fortuner. Baru 3 hari dia ngambil Fortuner di masjid, ditangkap sama KPK ibunda. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nih, maka ibunda banyak-banyaklah kita menjaga pandangan bu.
Jangan pandang dunia nih Bu. Ketika kita pandang dunia ini tak ada habis-habisnya ibunda. Maka banyak-banyaklah kita memandang kepada arah akhirat. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Nah, lanjut ibunda yang terakhir. Waqufu aidiyakum. Jagalah tanganmu. Jangan pernah tangan ibu menyakiti anak-anak. Satu, jangan tangan ibu pernah menyakiti orang tua, tubuh orang tua ibu. Karena tidak sedikit anak-anak zaman sekarang Bu, didorongnya orang tuanya ibu. Nauzubillah min zalik. Jagalah Bu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya banyak-banyaklah bersedekah. Karena orang yang bersedekah ibunda, kata Nabi, inna shadaqatun bisirri fastajabal minal bala'i. Kata Nabi Muhammad, orang-orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, maka sesungguhnya dia sudah menolak balaknya Allah. Maka sesungguhnya dia mampu menunda azabnya Allah. Maka banyak-banyaklah kita tangan di atas ketimbang tangan di bawah. Insya Allah. 6 perkara yang bisa jamin kita masuk surga. Hari ini saya ingin mengajak ibu untuk banyak tangan di atas. Bu, saudara kita yang tertimpa musibah di Kalimantan Selatan, saudara kita yang tertimpa musibah di Mamuju, Sulawesi Barat, saudara kita yang tertimpa longsor di Sumedang, sampai kehilangan rumah, sampai kehilangan harta benda, bahkan sampai kehilangan kakaknya Bu dengan surat nikahnya. Apa yang terjadi Ibunda yang dirahmati Allah? Sampai detik ini mereka dibantu oleh salah satu front yang sampai detik ini tidak diakui oleh pemerintah. Namanya Front Pembela Islam atau Front Persaudaraan Islam. Apa yang terjadi Ibunda yang dirahmati Allah? Sampai detik ini pun rekening mereka masih diblokir, tapi mereka organisasi terdepan saat ini yang menolong saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Sulawesi Barat, yang ada di Sumedang. Apa yang terjadi Bu? Mereka masih bisa berusaha dengan tenang mencari jalan keluar untuk bisa membantu saudara kita. Apa yang terjadi Bu? Dia titipkan kepada kami sebuah kalender. Bisa lihat kalendernya Bang? Kalender inilah Ibunda yang dirahmati Allah yang ingin kami titipkan kepada Ibunda untuk membantu saudara-saudara kita Ibunda. Saudara-saudara kita Ibunda yang dirahmati Allah. Nama kalendernya Persaudaraan Islam 212. Ini programnya pernah dibentuk oleh Al-Habibana Muhammad Rizik Shihab waktu menumbangkan seorang penista agama yang bernama Ahok. Ingat Ibu ya, apa yang dia lakukan? Dia mendustakan Al-Quran. Nah, jangan percaya sama Al-Quran kata dia Ibunda. Nah, inilah dia Ibunda yang dirahmati Allah untuk membantu saudara kita. Ini kalender Hijriah. Ibu jadi tahu, keutamanya satu, Ibu tahu ya Bu ya, tahu apa? Tahu puasa-puasa sunnah. Salah satu puasa sunnah yang agak susah kita mengetahui adalah puasa sunnah Ayyamul Bid. Man siyamu Ayyamul Bid. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriah setiap bulan. Apa yang terjadi Ibunda? Kata Nabi, faka'anna maka siyamud dahar. Dia sama seperti orang yang mendapatkan pahala berpuasa sepanjang tahun. Alhamdulillah. Dan kedua Ibunda, apa kelebihannya? Yang terjadi Ibunda, kita banyak mandang wajah ulama. Karena di sini ada foto-foto ulama Ibunda yang dirahmati Allah, dan terutama foto Al-Habibana kita Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah memperjuangkan Islam, kebenaran dan keadilan. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apa kata Nabi Muhammad? Wa man nadzuruka ila wajhi aliman khairu laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Orang yang banyak mandang wajah ulama lebih baik daripada orang yang pernah bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Ibu buka kalender, nampak wajah ulama. Alhamdulillah. Apalagi wajahnya adalah ulama dari keturunan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa harganya Ustaz? Harganya 100.000 Ibunda. 75.000 untuk seluruh saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan, untuk saudara kita yang ada di Mamuju, untuk saudara kita yang ada di Sumedang. 25.000-nya untuk pembangunan pondok pesantren modern Cahaya Hati yang ada di depan Bandara Japura, persis Ibunda yang dirahmati Allah di Jalan Kebun Pisang. Maka Ibunda kemarin sudah nyumbang, sekarang saya tidak meminta sumbangan tapi ngajak Ibunda untuk punya kalender ini. Bagi Ibunda yang berminat silahkan nanti ambil, yang tidak bawa uang bisa kita ketemu di Selasa depan insya Allah. Terima kasih atas atensi.
mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan milik pribadi, kelebihan milik Allah. Akhirul kalam, sebelum saya tutup dengan doa, ada yang mau bertanya? Tidak ada, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya, Bu? Ya, benar. Siap. Ibu tidak berdosa karena bohongnya ibu menyelamatkan nyawa manusia. Tapi kalau bisa ibu tambah gerakan. Salman Al-Farisi ketika dia berdiri Ibunda yang dimati Allah Subhanahu wa taala di posisi ini, apa yang terjadi? Lewat seseorang yang nyawanya akan terbunuh dan akan melayang. Kemudian Salman tahu. Apa yang terjadi? Salman maju ke depan. Apa kata orang yang mengejar anak muda tadi? Salman Al-Farisi, lihatlah engkau seorang anak muda yang ada di depanmu. Selama aku berdiri di sini, aku tidak lihat anak muda tersebut. Betul atau betul? Sebelumnya dia berdiri di mana? Kemudian dia pindah ke depan. Bohong nggak dia? Bohong nggak dia? Bohong nggak dia? Enggak, dia selama aku berdiri di sini, aku tidak lihat anak muda tersebut. Harusnya ibu begitu. Ibu duduk sama di sini. Ibu geser tempat duduk ibu. Selama ada di situ, nggak dulu jadi anak muda. Ya. Dia beristri, tapi dia nggak pernah jujur sama istrinya sampai dia mati, nggak pernah jujur. Apakah dia masuk surga, Ustaz? Gimana tuh? Dia punya istri juga, tapi dia tidak pernah jujur pada istrinya, dia punya istri juga. Sampai dia meninggal tak pernah jujur. Apakah dia masuk surga, Ustaz? Baik, luar biasa. Ada seorang suami soleh, rajin ibadah, ahli ibadah, tapi bohong. Nggak pernah mau jujur sama istrinya bahwa dia punya istri yang berikut seperti kejadian tadi. Apakah dia masuk surga? Ini juga yang Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat dosa kepada Allah, apa yang dia lakukan? Dia lupakan kalimat hak, dia sujud, dia istighfar, Allah ampunkan. Tapi ketika dia berbuat kesalahan kepada manusia, sehebat apapun dia melupakan air mata di depan dindingnya Ka'bah, berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia di sana, tidak bisa memaafkan kesalahan kepada manusia, kecuali dia minta maaf sama manusia tersebut, kecuali istrinya mau memaafkan. Nah, kembalian kepada itu. Kira-kira kalau ada suami ibu yang selama ini dia punya nikah lagi, meninggal dunia, ada istrinya yang ngaku jujur ibu, bisa nggak ibu memaafkan suami ibu? Dari jawabannya saya sudah tahu, nggak usah dijawab lagi. Baik ibunda yang dimati Allah. Jadi seperti itu ibunda ya. Ketika dia melakukan kesalahan ibunda yang dimati Allah, ya itulah jawabannya ibunda yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunda yang dimati Allah, mari sama-sama kita jujur agar kita dijamin sama Rasulullah masuk surga. Ini ketika dia seperti itu dia susah, Bu. Dia harus mencari istrinya yang pertama tadi. Nah, kenapa, Bu? Istri yang muda rupanya nuntut juga. Nuntut apa? Nuntut haknya, yaitu berupa warisan. Saya sah. Ini buktinya kami nikah lagi. Yang saya tanya, suaminya itu meninggal, apakah dia masuk surga? Itu yang saya tanya. Iya, kan tadi saya sudah bilang. Yang dijamin itu kan yang jujur. Ini suami tadi jujur nggak? Nah, berarti susah dia masuk surga. Kenapa? Karena dia belum dapat maaf dari istrinya yang pertama. Dia akan mencari istri yang pertama dulu, minta ridho dulu. Makanya ibu dan Allah, hidup itu akan tenang kalau kita saling terbuka, betul tidak? Bahagia dunia akhirat. Jadi kalau ditanya masuk surga, ya nggak masuk surga lah, Bu. Sementara yang dijamin sama Rasul orang yang jujur. Maka nanti ibu pulang, ibu bilang jujur-jujur aja lah, Bang. Ambo ndak apa-apa dah, Bang. Insya Allah ambo siap, Bang. Nanti kalau ibu jujur jangan pula ibu terpukul. Yang mana orangnya, Bang? Tunjuan gini juga. Jangan ibu ya. Insya Allah. Baik bunda, luar biasa pertanyaannya. Ada lagi, Bu? Silahkan. Tidak ada, pas.
Al-Fatihah haziniyah wa likulli sholih wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jari balik kulli khair hazinah likulli mansur mani likulli bala wa ijabah likulli hajat khususan li hajatina ya Allah. Ampunkan kami, maafkan kami, jadikan kami orang jujur, jadikan kami bisa menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Mampukan kami menyampaikan kebenaran walaupun pahit ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu wa ya rabbana wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya rabbana ya fatah ya razzaq ya muhawwil hawil halana ila sanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah yang Maha Pembuka pintu rahmat, bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah, wabil khusus untuk jamaah Masjidul Ihsan ini ya Allah. Ya Razzaq, doa ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah rezeki yang tak terhingga, yang berkah dan yang berlimpah ya Allah untuk jamaah kami di Masjidul Ihsan ini ya Allah. Wa ya muhawwilal ahwal hawil halana ila asanil hal. Doa ya Allah yang Maha merubah keadaan, rubahlah keadaan kami ya Allah dari keadaan new normal menjadi keadaan yang normal dengan Engkau angkat pandemi dan Covid ini ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya